warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Asmawati Eskom dari SMK Negeri 4 Goa, Kabupaten Goa, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 1.2. Koneksi antar materi kali ini saya sajikan dengan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Mulai dari peristiwa, momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya yaitu yang pertama, mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan pendidik, dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana seorang guru bertindak sebagai among atau motivator atau fasilitator yang bertugas menuntun murid, serta pernyataan beliau mengenai menghamba pada anak, serta menganalisis masing-masing nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian selama saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, momen yang paling menantang bagi saya yaitu yang pertama, melakukan aksi nyata atau penerapan dari filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, mengerjakan setiap tugas dengan adanya batas waktu, terutama untuk tugas kolaborasi yang hanya diberikan waktu 1 hari untuk berdiskusi bersama rekan sesama calon guru penggerak. Dan yang paling menantang untuk saya adalah ini pertama kalinya saya berselancar menggunakan LMS. Selanjutnya, kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1 dijelaskan bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana dalam proses pembelajaran guru hendaknya dapat menuntun peserta didik mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, serta pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan minat dan bakatnya, dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemahaman saya, hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas. Refleksi yang kedua adalah perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti perasaan seseorang yang berada di tengah padang pasir yang mencoba mencari oase. Oase itu adalah ilmu dan pengalaman berharga yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Ini juga membuat saya keluar dari zona nyaman dan selalu memperbaiki diri saya dalam pembelajaran dan metode pembelajaran. Saya merasa sangat bersyukur dan bahagia dengan kesempatan belajar ini. Sebagai seorang pendidik yang masih minim pengalaman, saya harus banyak belajar untuk membenahi diri. Saya merasa tergugah untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi serta termotivasi untuk mempraktikannya dan berbagi, baik kepada peserta didik maupun rekan sejawat. Refleksi selanjutnya adalah pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang memiliki orientasi bahwa pembelajaran yang baik adalah murid yang duduk, diam, mendengarkan, dan guru sebagai pusat pembelajaran. Saya juga adalah seorang guru yang kurang memahami apa yang diinginkan oleh peserta didik. Saya selalu mengedepankan penilaian ranah kognitif karena adanya materi pembelajaran yang harus selesai sesuai target dan KKM nilai yang harus dicapai. Jarang merefleksi apa yang saya kerjakan, serta saya jarang berkolaborasi
berinteraksi dengan rekan sejawat. Nih, pemikiran saya semakin terbuka dan saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dengan selalu berinovasi agar pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, serta mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, serta menggerakkan komunitas praktisi. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya dapatkan dan saya pelajari dari modul 1.1 dan modul 1.2, saya akan melakukan rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain, yang pertama berpihak pada murid. Bagi seorang guru, saya harus bersikap among atau menuntun. Dalam hal ini, kegiatan yang saya lakukan, pembelajaran yang saya lakukan bisa di dalam atau di luar kelas, dengan memberi kebebasan penuh kepada peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran agar peserta didik dapat berpendapat mandiri, kreatif, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Pembelajaran yang seperti ini sekaligus dapat mengembangkan karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sehingga siswa mendapatkan pembelajaran sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, saya akan lebih inovatif. Sebagai seorang guru, saya tertantang untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif, metode pembelajaran yang menarik, dan menciptakan hal baru dan berani berkarya sesuai dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang reflektif. Sebagai seorang guru, sikap reflektif sangat penting karena dapat membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan membantu pertumbuhan profesional sebagai seorang guru. Karena sikap reflektif ini adalah kemampuan seseorang untuk merenungkan dan mengevaluasi pengalaman mereka dengan tujuan untuk memahami lebih dalam, belajar dari pengalaman tersebut, dan memperbaiki tindakan di masa depan. Mengadopsi sikap reflektif ini, seorang guru dapat terus meningkatkan kualitas pengajarannya dan memberikan dampak positif yang lebih besar pada siswa kita. Terkhusus bagi saya akan selalu berpikir terbuka dan bertanya pada diri serta mengevaluasi diri apa yang kurang dari saya yang perlu saya perbaiki untuk kedepannya. Yang keempat, saya akan menjadi guru yang mandiri. Sebagai seorang guru, saya akan membantu siswa untuk mencapai potensi mereka dan memfasilitasi pembelajaran yang berkualitas. Saya juga tidak akan berhenti untuk mengembangkan diri dan memainkan peran kunci dalam meningkatkan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kita berinisiatif untuk bergerak dan memiliki motivasi diri untuk selalu mengembangkan diri dan kompetensi diri. Kemudian saya akan menjadi guru yang memiliki nilai kolaboratif. Nah, saya harus mampu bekerja sama dan menggerakkan komunitas praktisi. Saya akan selalu mengikuti pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari modul 1.1 dengan modul 1.2. Mohon maaf jika ada kesalahan dari penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam untuk semua guru hebat yang ada di dunia.